Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai saham serta penilaiannya. Tapi untuk yang saham secara umum itu karena isinya adalah teori, ini di sini saya tidak akan menerangkan secara detail, bisa dibaca sendiri. PowerPoint ini juga sudah saya upload dan yang akan saya bahas secara detail, dan di sini yang akan saya bahas secara lengkap di sini adalah mengenai penilaian sahamnya. Dimana untuk penilaian saham sendiri di sini sebenarnya ada berbagai macam cara. Nah, kita akan belajar mulai dari strategi portofolionya dulu. Dimana sebagaimana kita tahu portofolio itu ibaratnya seperti paketnya ya, paketan dari sahamnya. Karena kita nggak mungkin beli saham cuma satuan saja, jadi pasti kita belinya dalam bentuk portofolio. Dimana untuk strategi portofolio sendiri itu ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Untuk strategi yang pasif, dalam strategi pasif ini secara sederhana itu kita bisa gambarkan seperti kita beli saham untuk sekadar punya saja. Jadi dalam strategi pasif ini nanti nilai intrinsiknya itu dianggap sama dengan nilai pasar. Dimana nilai intrinsik ini adalah nilai tersendiri ya, atau nilai sesungguhnya bisa kita katakan dari suatu saham setelah kita mempertimbangkan berbagai macam resiko, return, serta kondisi perusahaannya. Di sini biasanya nilai intrinsik ini jumlahnya berbeda dari nilai pasar maupun nilai buku. Strateginya ada dua, bisa buy and hold, dalam artian kita membeli lalu kita tahan seperti biasa, ataupun nanti bisa juga menggunakan indexing strategi. Kalau menggunakan indexing strategi ini berarti nanti kalian beli sahamnya itu katakanlah sengaja dipilih di mana nanti saham portofolio yang kalian punya itu nanti bisa menggambarkan kondisi pasar modal secara umum. Dalam artian beli sedikit-sedikit di masing-masing perusahaan gitu misalnya. Atau ada strategi aktif, dimana kalau strategi pasif tadi sekedar untuk punya, tapi kalau di strategi aktif, di sini berarti nanti kalian benar-benar beli saham adalah untuk mengejar keuntungan. Dimana untuk mengejar keuntungan setinggi-tingginya di sini bisa dengan 3 cara. Yang satu adalah pemilihan saham, berarti memang memilih saham yang punya track record atau sejarah yang bagus atau yang returnnya memang tinggi. Atau yang kedua rotasi sektor, dan yang ketiga adalah strategi momentum. Kalau dalam rotasi sektor berarti seperti namanya rotasi ya, berarti kalian berganti-ganti pindah-pindah portofolinya terus-menerus dimodifikasi tergantung sektor mana yang sedang untung. Kalau momentum berarti di sini adalah kalian memperjualbelikan sahamnya itu berdasarkan momentumnya. Dalam artian kalau mau membeli berarti cari yang pada saat harganya paling murah. Tapi kalau mau menjual berarti adalah cari pada saat yang harganya lagi paling tinggi. Itu strategi momentum. Dan nilai saham sudah, nah ini nilai intrinsik. Tadi sudah saya katakan berarti nilai sesungguhnya dari suatu saham bisa dengan analisis fundamental, bisa juga dengan analisis teknikal. Kalau yang fundamental kita pakainya adalah data keuangan perusahaan, sedangkan kalau yang teknikal ini biasanya kita melihat dari pergerakan atau perdagangan harga saham sebelum-sebelumnya. Dimana kalau di analisis teknikal, karena kita cuma melihat dari perdagangan atau harga saham sebelumnya, ini biasanya bisa kita bentuk dalam bentuk grafik sehingga kita bisa tahu polanya naik atau turunnya di saat-saat tertentu atau di event-event tertentu. Sedangkan kalau di analisis fundamental, nanti kita di sini ada yang analisis ekonomi, ada analisis industri, bisa juga di sini analisis perusahaan. Dimana kalau di analisis ekonomi, berarti di sini kita ngelihat ada GNP, ada inflasi, ada juga tingkat bunganya barangkali berubah-ubah. Sedangkan kalau di analisis industri, berarti ini memang kita sengaja memilih industri yang memiliki prospek yang paling menguntungkan. Nah, sedangkan di sini untuk analisis perusahaan, di sini sebenarnya ada dua cara, yang present value dengan yang price earning ratio. Tapi di sini saya cuma akan membahas lebih detail mengenai yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang present value approach. Dimana kalau dengan present value approach ini diibaratkannya ya, untuk nilai intrinsiknya atau nilai sahamnya ini nanti akan kita menghitungnya adalah dengan mendiskontokan nilai arus kas masa yang akan datang. Dalam artian nanti di masa yang akan datang kalau kita beli saham ini kita dapat untung berapa, dan kalau dinilai sekarang nilainya berapa. Gitu. Jadi nanti di sini arus kas yang akan kita terima di masa depan tersebut akan biasanya diwakilinya adalah oleh dividen. Di sini ya, jadi arus kas ini nanti biasanya akan kita ganti dengan dividen.
Dimana untuk model pertumbuhannya ini, ya di present value approach ini secara umum terbagi jadi 3. Yang pertama adalah yang zero growth. Dalam artian di sini berarti pertumbuhannya itu tidak terhingga, dalam artian kita tidak bisa memprediksikan atau katakanlah konstan terus gitu ya, karena saking kita tidak bisa memprediksikannya, kita menganggapnya nanti pertumbuhannya berarti konstan terus untuk nilai saham dan dividennya. Di sini cara menghitungnya ini adalah rumusnya paling simpel. Ini kelihatannya panjang ya, tapi padahal kalian itu cuma perlu pakai yang di ujung ini saja. Dimana untuk memprediksikan suatu model pertumbuhan dividen saham dengan yang dimana di sini pertumbuhan di masa depannya itu adalah tidak diketahui. Di sini tinggal untuk mencari tahu nilai intrinsik sahamnya, tinggal dividen yang akan dicari. Kalau di soal yang akan diperoleh, kalau di soal ini contohnya adalah 500 dapat dividennya. Tulis 500 dibagikan dengan di sini adalah tingkat returnnya yang mungkin akan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, berarti 20%, 0,2. Ketemu nilainya adalah 2.500. Dan nilai 2.500 inilah yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai pasar dari perusahaannya, dimana kalau misalnya nilai pasar perusahaannya cuma 2.000, sedangkan nilai sesungguhnya ini adalah 2.500. Kalau kalian jadi investor, ditawari harga saham sesungguhnya adalah harga yang 2.500, tapi cuma dijual Rp2.000. Kalian mau beli atau tidak? Lalu model yang kedua di sini apabila tingkat pertumbuhannya setiap tahun diketahui dan konstan tingkat pertumbuhannya setiap tahunnya, maka rumus yang dipakai ini adalah yang sudah saya kotakin merah di sini ya, di ujung. Kalau tadi kan cuman dividen dibagi dengan keuntungan ya, di sini karena ada pertumbuhannya, berarti selain dividen di sini juga ada G. G itu adalah tingkat pertumbuhannya. Di mana dibaginya di sini adalah keuntungan yang diperoleh dikurangi dengan tingkat pertumbuhan. Contoh soalnya, misalnya ada PT Omega, dividennya ada 1.000 per tahun dengan pertumbuhannya adalah 5%. Tingkat returnnya atau keuntungannya nanti adalah yang diperoleh 15%. Nilai harga pasar sahamnya adalah 10.000. Nilai intrinsiknya saat ini adalah, berarti tinggal dihitung 1.000 ini adalah dividennya. 1.000 dikalikan 1 ini dari rumus, plus 0,05 pertumbuhannya dibagikan dengan 15%, 0,15 dikurangi 0,5 yang merupakan juga ini sama-sama pertumbuhannya. Ketemu nilai intrinsiknya ada 10.500. Ini juga sama saja. Lalu yang model yang ketiga di sini, ini adalah model pertumbuhan untuk dividen saham, di mana untuk apabila pertumbuhannya itu ada pertumbuhan tapi tidak konstan. Nah, ini biasanya banyak disebabkan oleh karena di sini kondisi perusahaan yang berbeda-beda dan juga mengalami ada life cycle-nya ya, mulai naik turunnya. Di mana rumusnya ada di bawah ini. Agak panjang memang. Dengan langkah-langkah perhitungannya, yang pertama itu adalah kita menghitung dulu nilai dividennya yang secara tidak konstan dulu, lalu aliran yang konstan berapa, lalu terakhir adalah dijumlahkan. Ini kita langsung ke contoh saja. Misalnya ini ada PT SGPC. PT SGPC adalah tahun pembayaran dividennya adalah 3 tahun. Lalu pertumbuhan dividen konstannya, ini GC ini berarti tingkat pertumbuhan yang konstan, ini adalah 10%. Lalu pertumbuhan dividen yang super normal, di sini untuk yang G1-nya yang tidak konstannya, di sini berarti adalah bisa sampai 20% per tahun selama 3 tahun pertama. Dividen yang dibayarkan saat ini nilainya adalah 1.000, dan juga tingkat returnnya atau keuntungan yang disyaratkan yang nanti akan diperoleh investor adalah 15%. Ini kita masukkan ke rumus yang panjang tadi ini. Nah, dimana di dalam rumus ini untuk mencari, kita mulai dari langkah pertama berarti pertumbuhan tidak konstannya. Di sini rumusnya ini dicantumkan bersama-sama sama sigmanya ya. Sigma itu artinya jumlahnya dari ketiganya semuanya. Dimana di bagian pertama ini
Ini ada 1000, ini 1000-nya adalah dividen yang diperoleh. 1 dari rumus 0,2. 0,2 di sini adalah untuk tingkat pertumbuhannya yang tidak konstan, yang sampai maksimal bisa sampai 20% ya. C-nya. Lalu di sini dibagi 1 plus 0,15. 0,15 ini adalah berasal dari tingkat return-nya atau pengembaliannya. Ditambah 1000 sama-sama dividen, ditambah di sini ada 0,2, 0,15. Oh ya, ini mohon maaf, ini harusnya bukan T ya, tapi ini harusnya adalah pangkat 1 ya. Mohon maaf, nanti bisa dikoreksi di PowerPoint masing-masing. Ini harusnya pangkat 1 ya, bukan T. T ini berarti adalah tahunnya, dimana di sini kan tadi kita ngitungnya sudah dijelaskan N-nya jumlahnya ada 3 tahun ya. Karena itulah di sini pangkat ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Setelah ketemu masing-masing di sini semuanya tinggal kita jumlahkan, ketemu ada 3268. Lalu kita hitung yang pertumbuhan konstan. Yang pertumbuhan konstan untuk pertumbuhan konstannya di sini kita hitungnya adalah ini ada 1728. Ini berasal dari rumus yang ketiga di sini. Perhitungan dari rumus yang ketiga yang pertumbuhan konstan yang di atasnya ini ya, yang sudah kalian hitung di atasnya ini. Ini ditambahkan di sini adalah 1 plus ada 10%. 10%-nya ini adalah yang kita dapat dari dividen konstan yang ada di soal di sini. Dibagi di sini 0,15 ini berarti adalah return-nya, return yang akan diperoleh, keuntungan yang akan diperoleh dikurangin pertumbuhan konstan yang 10%. Ini yang 3 ini berasal dari 3 tahun ya. Kalau udah ketemu, ternyata ketemu pertumbuhan secara konstannya ada 24.000. Kalau udah ketemu di sini masing-masing, tinggal dijumlahkan saja. Oke. Sampai di sini. Saya harap ini yang di sini masih bisa dimengerti ya untuk semuanya ya. Terutamanya di sini untuk menghitung pertumbuhan konstan, di sini dividennya ini adalah kita ambilkan dari yang di tahun ketiga ya, perhitungan dividen yang di tahun pertumbuhan di tahun ketiga. Yang ada 1700 yang di sini tinggal kalian pindahkan saja di sini. Itu yang harap berhati-hati, jadi bukan menghitungnya di sini berlanjut ya, jadi saya harap nanti perlu sedikit ketelitian. Dan berikutnya sini ini juga ada latihan soal yang kedua. Silakan nanti bisa coba dikerjakan juga sambil dikoreksi, barangkali saya juga masih ada salah-salah ketik atau salah hitung, nanti silakan bisa dibilang saja atau di komen saja di Google Classroom ya. Dan berikutnya ini terakhir ada soal-soal, dimana untuk soal-soal ini nanti silahkan dikerjakan, dan nanti pengumpulannya silahkan dikumpulkan bersamakan dengan jawaban UTS. Jadi pada saat mengirim jawaban UTS sekaligus jawaban untuk 2 soal ini silahkan dikumpulkan sekaligus. Oke, apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa silahkan kita nanti bisa diskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.